Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir sebelum kita UTS yaitu dibentuk persamaan yang terpisahkan, tetapi ini subbabnya mengenai persamaan diferensial yang homogen, di mana fungsi XY-nya ini disebut fungsi homogen jika dia berderajat n dalam peubah X dan Y, atau peubahnya bisa saya tentukan menurut soal. Untuk setiap harga lambdanya, maka dia akan berlaku fungsi lambda X, lambda Y sama dengan lambdanya kita keluarkan. Jadi dia lambda pangkat N, fungsi XY, di mana N-nya dia kan merupakan derajat, maka fungsi tersebut kita sebut dengan fungsi homogen. Contohnya, tunjukkan bahwa fungsi ini di mana dia terdiri dari variabel X dan Y, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah fungsi homogen berderajat 1. Maka penyelesaiannya adalah kita menyamakan ke bentuk umumnya, yaitu fungsi lambda X, lambda Y, sehingga dia menjadi akar dari lambda X yang kuadrat ditambah lambda Y yang dikuadratkan. Maka lambdanya kita keluarkan, kuadratnya kita keluarkan juga, ini kan sama dengan ini. Sehingga yang ini kalau misalnya kita akarkan, dia merupakan lambda pangkat 1 akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka terbukti bahwa lambda pangkat 1 ini merupakan lambda yang berpangkat N, sehingga dia memiliki derajat 1. Maka terbukti bahwa fungsi homogen ini memiliki derajat 1. Untuk selanjutnya, berikut merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang homogen. Jadi dimisalkan lagi, kita pemisalan lagi seperti yang ke bentuk terpisahkan, karena ini merupakan bagian dari bentuk PD yang terpisahkan, di mana UX-nya sama seperti subbab sebelumnya, yaitu Y per X. Untuk X-nya tidak sama dengan 0, dan YX-nya maka dia menjadi UX kali X, begitu kan? Sehingga dia derivatifnya adalah, atau enggak diferensialnya, dia DY per DX ditambah U plus X DU per DX, atau DY sama dengan UDX plus X DU. Lalu langkah kedua, kita substitusikan persamaan langkah pertama tadi pada persamaan diferensial yang homogen, lalu dikelompokkan pada dx dan dy-nya, sehingga diperolehlah persamaan yang terpisahkan. Setelah persamaan itu diperoleh menjadi persamaan yang terpisahkan, maka kita menyelesaikan persamaan tersebut dengan subpokok. Caranya subpokok seperti subpokok sebelumnya caranya. Setelah itu, setelah selesai, baru kita substitusikan permisalan yang awal tadi, gitu kan, dimana UX-nya itu Y per X. Langsung saja kita ke contoh. Selesaikan persamaan diferensial ini. Nah, caranya yang pertama, kan kita harus memisalkan dulu. Permisalannya itu tadi dia bisa U sama dengan Y per X, atau Y-nya, ya kan, atau Y sama dengan U kali X, ya kan. Boleh kan, sama saja kita mau menggunakan yang mana. Yang saya gunakan di sini adalah Y sama dengan U kali X. Maka dy-nya dia menjadi UDX plus XDU. Begitu ya, dy-nya dia menjadi UDX plus XDU. Permisalannya. Langkah yang kedua, kita tinggal mensubstitusikan langkah yang pertama. Nah, mensubstitusikan langkah yang ini ke persamaan. Persamaannya adalah ini, di mana kita memisalkan part yang pertama M, part yang kedua kita N. Kenapa? Karena dia disesuaikan dengan dy per dx-nya atau dx per dy-nya. Setelah itu, tujuannya kenapa kok dipisahkan? Karena kita mau mengecek nih, dia itu persamaan homogen atau tidak. Kalau nanti lambdanya berderajat, berapapun itu, pasti dia persamaannya adalah homogen, seperti tadi yang saya bilang. Yang M dulu kita selesaikan, kita ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan tadi M, F,
lambda X, lambda Y gitu kan ya. Berarti di sini karena saya misalkan dengan M, maka di sini M lambda X, lambda Y. Untuk yang M, fungsinya adalah X kuadrat min 3Y kuadrat dx. Sehingga karena di sini nilai M-nya merupakan lambda X, lambda Y, maka kita substitusikan ke beberapa persamaan variabelnya. Sehingga dimasukkan ke lambda kuadrat X kuadrat. Kenapa kok lambdanya kuadrat? Menyesuaikan variabel X kuadratnya. Dikurangi lambda kuadrat Y kuadrat, di mana lambda kuadratnya juga menyesuaikan Y kuadratnya, sehingga min 3 lambda kuadrat dikali Y kuadrat dx. Kita kuadratnya dikeluarkan, maka X kuadrat min 3Y dx. Maka lambdanya berderajat N, di mana N-nya sama dengan 2. Untuk yang M itu sudah terbukti kalau dia homogen. Bagaimana dengan yang ini? Sama langkahnya, ternyata dia yang lambdanya adalah derajat 1. Oke, ternyata persamaan ini adalah homogen. Setelah langkah 2 selesai, maka kita tinggal menyelesaikan ke bentuk yang terpisahkan terlebih dahulu. Begitu kan tadi langkah-langkahnya. Setelah itu kita menyelesaikan ke persamaan yang terpisahkan. Kita tulis lagi nih fungsinya, persamaannya. X kuadrat min 3Y kuadrat dx ditambah 2XY dy sama dengan 0. Sehingga yang saya misalkan tadi adalah saya menggunakan Y sama dengan UX. Untuk dy-nya UDX plus XDU. Maka tinggal masukkan untuk fungsi untuk variabel Y-nya diganti dengan UX. Dan untuk dy-nya diganti dengan UDX plus XDU. Nah, begitu ya. Ini Y-nya diganti dengan UX. Setelah itu kita operasikan. Ternyata dia menjadi X kuadrat dx, menjadi ini. Semuanya kita bagi menjadi X kuadrat, dan dia menjadi 1 min U kuadrat dx plus 2UX dikali du sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk yang terpisahkan. Setelah itu kita selesaikan. Selesaikannya adalah pengintegralan, disesuaikan dengan variabelnya. Yang di sini saya pindah ruas ya, dia jadi negatif 2UX du. Lalu saya selesaikan dengan pengintegralan yang sama-sama mengandung U, saya kumpulkan dengan sama-sama dengan U. Yang ini pindah ke sini, berarti dia min 2U per 1 min U kuadrat du diintegralkan. Yang di sini X-nya pindah ke sini, karena ini perkalian maka pindah, dia jadi pembagian. Diselesaikan, maka dihasilkanlah konstanta sama dengan X per 1 min U kuadrat. Nah, setelah ditemukan, kita tinggal menggantikan nilai U yang permisalan tadi. Nilai U-nya adalah Y per X kan, tadi permisalannya, sehingga disubstitusikanlah ke sini. Maka inilah hasil akhirnya. Begitu. Untuk contohnya hanya satu saja yang saya berikan karena latihan soalnya ada 2. Jadi silahkan kalian latihan sendiri. Dan silahkan kumpulkan lagi, nanti saya akan berikan lagi di e-learning, cek e-learning. Terima kasih. Ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS. Minggu depan kita UTS. UTS-nya nanti saya pikirkan dulu mau kuis sehingga nilainya langsung keluar atau ujian tulis biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.